Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan satu hati. Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur untuk edisi hari ini, Jumat 1 September 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita melaksanakan aktivitas hari ini, kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, atas segala berkat dan kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pagi ini dengan menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan kesehatan yang baru. Tuhan, pagi ini kami hendak mengawali aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk mendengar, memahami, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema besar renungan satu hati pada bulan September ini adalah berbahagialah orang yang hidup menurut firman Tuhan. Sedangkan untuk hari ini, judul renungan kita adalah Dicari Hidup Bahagia, yang didasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 5 ayat 11 dan 12, dan adik Lisa, jemaat anak GKJ Condong Catur, akan membacakannya untuk kita semua. Silakan, Dek Lisa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 11-12 yang demikian. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Dek Lisa. Kiranya Tuhan memberkatimu di dalam setiap aktivitas, baik di dalam studi maupun di dalam berpelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan tema besar pada bulan ini adalah mengajak dan mengarahkan kita untuk makin giat membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bahkan memperlakukannya di dalam keseharian hidup kita. Kata bahagia atau kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kepuasan. Karena itu, banyak orang mencari kebahagiaan dengan harta atau kekayaan, atau juga yang menganggap kebahagiaan bergantung pada ketenaran atau kekuasaan, atau pada intinya bahwa kebahagiaan itu terjadi apabila semua apa yang dibutuhkan serta diinginkan dapat dicapai. Namun, untuk firman Tuhan hari ini tertulis, berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Dari ayat ini terlihat bahwa dalam perspektif iman Kristen,
Kebahagiaan didasarkan pada hubungan manusia dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberi pelajaran tentang hidup berbahagia yang diakhiri dengan kata bersukacita dan bergembiralah. Jadi di sini setidaknya ada 4 hal tentang bahagia. Yang pertama, bahagia bukan jatuh dari langit. Meski bahagia adalah ajaran dan berasal dari Tuhan, namun bahagia itu tetap harus diperjuangkan di dalam kehidupan ini. Manusia yang lemah dan berdosa tidak bisa berjuang sendirian, namun harus bersama-sama dengan Tuhan untuk mewujudkannya. Yang kedua, bahagia itu sebuah kontradiksi. Yesus berbicara tentang bahagia, tetapi nyatanya untuk menjadi miskin di hadapan Allah itu tidaklah mudah. Kita mesti harus menyadari bahwa sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Semuanya adalah titipan Tuhan. Kalau kita menyadari itu semua, maka perasaan bahagia tentu ada pada kita. Yang ketiga, bahagia kadang harus dijalani dengan derita dan air mata. Hidup di dunia dengan memikul salib itu adalah sangatlah berat. Menyangkal diri, dihina, ditolak, dijauhi karena kita adalah Kristen, itu adalah hal yang menyakitkan. Namun Tuhan tetap ingin kita bersukacita dan bergembira karena upah yang dinantikan, baik di dalam ketika kita masih hidup di dunia ini maupun kehidupan di surga kelak, kita akan dijaminnya. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang keempat, bahagia harus dilakukan melalui bersyukur dan berbuat ikhlas. Bahagia bukan karena harta kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan yang kita miliki. Namun kebahagiaan terjadi apabila kita dapat mensyukuri apa yang kita miliki dan melakukannya dengan dengan hati yang tulus ikhlas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita perlu selalu mengarahkan hidup kepada firman Tuhan agar kita mengalami sukacita dan kebahagiaan. Sekalipun itu sulit dilakukan, namun kita harus memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk merasakan kebahagiaan dalam segala situasi. Kita pun harus menyadari dan terus mengingat bahwa kebahagiaan bukan berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Seperti sabdanya di dalam Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima dan renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan dan mampukan kami ya Allah,
agar kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berpegang pada firman-Mu, sehingga kami selalu merasakan kesukacitaan dan kebahagiaan di dalam segala situasi. Inilah doa dan ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.